Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Setiawan. Ya, hari ini saya akan berbagi pengalaman mengenai keikutsertaan saya dalam seleksi beasiswa stipendium Hungarikum di tahun 2020. Jadi nanti saya akan berbagi tentang bagaimana proses seleksi beasiswa ini, mulai dari tahap mempersiapkan dokumen hingga berhasil dinyatakan lulus oleh pemerintah Hungaria. Nah, pada kesempatan ini saya akan fokus membahas tentang beasiswa stipendium Hungarikum atau yang biasa disingkat dengan beasiswa SH, khususnya untuk jenjang doktoral atau PhD. Oke, kita lanjut aja. Ini merupakan background pendidikan saya. Jadi saat ini saya bekerja di kampus Indo Global Mandiri di Palembang, Sumatera Selatan, dan selain itu saya juga mendirikan lembaga kursus bahasa Inggris dan konsultasi beasiswa bersama rekan-rekan yang bernama Victory Sriwijaya Education. Pada kesempatan ini saya akan sharing 6 topik. Yang pertama itu saya akan berbagi tentang sejarah beasiswa stipendium Hungarikum, lalu juga nanti kita diskusi tentang scholarship eligibility, peran sending partner, beberapa dokumen yang perlu teman-teman siapkan sebelum melamar beasiswa SH, dan bagaimana proses seleksi beasiswa SH, termasuk juga berapa biaya yang di-cover oleh beasiswa SH dan tips dan trik yang kira-kira menurut saya perlu teman-teman persiapkan sebelum melamar beasiswa stipendium Hungarikum. Oke, sebelum saya melanjutkan ke slide berikutnya, sebenarnya sekarang beasiswa SH sedang membuka seleksi penerimaan untuk awardee di tahun 2021-2022. Nah, sebenarnya beasiswa ini sudah dibuka sejak 16 November 2020 dan rencananya akan ditutup pada 16 Januari 2021. Jadi teman-teman masih punya waktu sekitar kurang lebih 2 minggu lagi untuk mempersiapkan segala sesuatunya agar teman-teman bisa mengikuti seleksi beasiswa SH pada periode 2021-2022. Oke, langsung saja. Ini sedikit sejarah tentang beasiswa stipendium Hungarikum atau yang biasa disingkat dengan beasiswa SH. Beasiswa SH itu sudah berdiri, sudah pertama kali diperkenalkan oleh pemerintah Hungaria sejak tahun 2013. Adapun misi dari beasiswa SH ini yaitu ingin mengundang para pelajar internasional untuk belajar ke Hungaria. Sama seperti beberapa donatur beasiswa internasional yang lain, seperti kita tahu ada Fulbright dari Amerika, ada juga AS dari Australia, student dari Belanda, dan beberapa beasiswa dari negara lain yang tujuannya adalah ingin mengundang pemuda-pemuda terbaik dari seluruh dunia untuk datang dan belajar ke negara mereka. Berdasarkan data terbaru yang saya lihat dari website, itu per tahun 2019, beasiswa SH ini sudah bekerja sama lebih dari 70 sending partner yang tersebar dari 5 benua yang berbeda. Nah, hingga tahun 2019, penerima beasiswa SH ini sudah mencapai 4.500 dari seluruh dunia. Nah, untuk beasiswa SH sendiri, pemerintah Hungaria menyediakan itu program baik degree maupun non-degree. Nah, untuk beasiswa degree sendiri, itu untuk jenjang S1, S2, dan juga S3. Nah, untuk beasiswa non-degree, pemerintah Hungaria juga menyediakan beasiswa bagi siapapun yang tertarik untuk belajar bahasa dan budaya di Hungaria. Nanti teman-teman akan belajar di beberapa kampus yang sudah ditunjuk oleh pemerintah Hungaria dalam kurang lebih 6 atau 1 tahun. Nah, dalam video kali ini saya akan banyak berbagi tentang pengalaman saya untuk ikut seleksi beasiswa khususnya jenjang doktoral atau S3. Nah, oke, kita masuk ke slide berikutnya terkait dengan scholarship eligibility. Jadi bagi teman-teman yang ingin melamar beasiswa SH khususnya jenjang S3, hal pertama yang harus teman-teman persiapkan adalah
letter of acceptance. Nah, letter of acceptance ini menjadi variabel yang sangat penting sekali untuk mendukung aplikasi beasiswa teman-teman. Apa sih maksudnya LOA atau letter of acceptance? LOA ini menyatakan bahwa kita itu sudah diterima oleh kampus. Jadi teman-teman, proses untuk bisa mendapatkan LOA itu, yang pertama kita harus mengontak dulu supervisor. Nah, tentu kita perlu mencari dan membaca informasi-informasi yang tersedia di website universitas. Sebagai contoh, misalkan waktu itu saya ingin mencari supervisor dari kampus Zen Iswan University. Lalu saya membuka website namanya Dr. Rihu. Itu dimana di website tersebut kita bisa menemukan banyak sekali profesor yang mengajar di kampus di Hongaria. Termasuk kita akan melihat spesifik topik riset yang para profesor itu tekuni. Jadi kita bisa mencari profesor dan mencari profesor yang sesuai dengan rencana riset penelitian kita yang akan kita lakukan pada saat kita belajar di program S3 nanti. Nah, setelah kita menemukan calon atau potensial supervisor, kita bisa mengirim email ke supervisor tersebut. Ya, dengan sedikit pengantar, intinya bahwa kita tertarik dengan riset topik yang sudah beliau lakukan dan kita berencana untuk menjadi mahasiswa bimbingan beliau untuk program S3. Nah, jika si supervisor memang sedang membutuhkan mahasiswa, biasanya dia akan membalas. Ataupun jika misalkan supervisor tidak membalas dalam waktu beberapa minggu ke depan, teman-teman bisa mengirim email ke international office. Biasanya teman-teman akan mendapat respon yang lebih cepat. Nah, ketika teman-teman sudah menemukan supervisor dan sudah menemukan kecocokan riset topik teman-teman dan juga supervisor sudah memberikan izin, biasanya nanti supervisor akan menyarankan teman-teman untuk mengirimkan lamaran ke international office. Nah, nanti jika di international office sudah mereview semua dokumen yang teman-teman kirim, biasanya international office akan mengeluarkan letter of acceptance atau LOA. Nah, LOA ini ada dua jenis. Jika teman-teman bisa memenuhi semua persyaratan yang diminta oleh kampus, biasanya kampus akan mengeluarkan yang namanya unconditional LOA. Artinya, teman-teman sudah mendapat surat penerimaan dari kampus tanpa syarat. Tapi, jika ada beberapa dokumen yang teman-teman belum bisa penuhi, teman-teman akan mendapatkan conditional LOA. Artinya, teman-teman sudah bisa diterima di kampus, tapi dengan catatan harus memenuhi beberapa syarat atau dokumen yang kurang tersebut. Nah, ini juga saya lampirkan beberapa contoh LOA yang saya dapatkan, baik itu dari Zen Iswan University, tempat saya kuliah saat ini, maupun dari Zhejiang Iswan University. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, selain scholarship eligibility, yang perlu kita pahami juga adalah sending partner. Jadi, berbeda dengan beberapa sponsor beasiswa yang lain, beasiswa SA ini bekerja dengan sending partner. Nah, khusus untuk negara Indonesia, yang menjadi sending partner dari beasiswa SA itu adalah Kementerian Riset dan Teknologi atau yang kita kenal dengan Ristekdikti. Nah, apa sih peran sending partner? Dalam hal ini, sending partner itu memiliki peran yang sangat penting. Jadi bisa dikatakan bahwa aplikasi atau pelamar beasiswa itu hanya bisa melanjutkan seleksi beasiswa jika mereka dinominasikan oleh sending partner. Nah, ini teman-teman bisa lihat, saya kasih contoh di tahun 2019 dan di tahun 2020. Jadi sebenarnya saya itu sudah apply beasiswa SA sejak tahun 2019. Tapi hanya saja di tahun tersebut saya kurang beruntung karena saya tidak direkomendasikan oleh sending partner. Artinya, saya tidak bisa melanjutkan seleksi beasiswa ke tahap yang berikutnya. Alhasil, aplikasi beasiswa SA saya di tahun 2019 gagal. Nah, ada yang bertanya kepada saya dengan mengirimkan pertanyaan di blog mengenai apa sih indikator sending partner dalam memberikan penilaian.
Terus terang saya juga tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut karena memang saya tidak memiliki akses ke Ristekdikti yang memang dalam hal ini bertindak sebagai PIC penilai. Jadi kalau misalkan nanti juga teman-teman mengalami kejadian sama seperti saya di tahun 2019, mungkin teman-teman bisa email langsung ke Ristekdikti untuk menanyakan apa sih sebenarnya menjadi indikator penilaian tersebut. Nah, tapi alhamdulillah di tahun 2020 saat saya mencoba kembali melamar beasiswa SA, saya direkomendasikan oleh Ristekdikti, sehingga saya bisa mengikuti tahapan tes beasiswa SA selanjutnya. Jadi teman-teman bisa disimpulkan bahwa ketika aplikasi beasiswa teman-teman itu dinominasikan oleh Ristekdikti, teman-teman baru bisa mengikuti tes beasiswa SA tahap selanjutnya. Akan tetapi, ketika sending partner tidak merekomendasikan aplikasi beasiswa teman-teman, artinya teman-teman tidak bisa melanjutkan seleksi beasiswa ke tahap selanjutnya. Artinya beasiswa teman-teman di tahun tersebut belum berhasil. Oke. Nah, ini ada beberapa dokumen yang menurut saya perlu teman-teman persiapkan sebelum melamar beasiswa stipendium Hungarikum. Yang di catatan saya ini ada sekitar 7 dokumen yang menurut saya ini tidak terlalu berat untuk bisa kita penuhi, apalagi bagi para scholarship hunter. Saya rasa semua dokumen ini sudah cukup familiar. Yang pertama itu motivation letter. Itu beasiswa SA itu mensyaratkan minimum 1 lembar, dan saya sendiri menulis motivation letter hanya 1 lembar. Jadi kita dituntut untuk menulis motivation letter sesingkat mungkin, concise, dan juga straight to the point tentang apa sih yang memotivasi kita untuk bisa melanjutkan studi, ya khususnya melalui beasiswa stipendium Hungarikum. Yang kedua, mengenai language proficiency. Nah, beasiswa SA ini memperbolehkan atau mengizinkan para pelamar untuk menggunakan language proficiency baik itu IELTS, TOEFL IBT maupun TOEFL ITV. Jadi sebenarnya dengan kemudahan ini teman-teman bisa mengikuti language proficiency sesuai dengan keahlian yang sudah teman-teman pelajari selama ini. Yang ketiga itu untuk jenjang S3, teman-teman juga harus mempersiapkan yang namanya rencana penelitian. Nah, di sini biasanya kampus-kampus mensyaratkan itu minimum 2 lembar. Nah, untuk membuat research plan, saya sarankan teman-teman untuk menulisnya dengan sangat serius, karena research plan ini yang akan menjadi topik utama dalam interview nantinya. Jadi, ketika teman-teman misalkan sudah mendapat rekomendasi dari sending partner atau Ristekdikti dalam hal ini, teman-teman akan mengikuti tahapan tes selanjutnya, yaitu interview. Nah, interview untuk jenjang doktoral itu yang biasanya menjadi bahan diskusi adalah tentang rencana penelitian. Berdasarkan pengalaman saya kemarin, itu yang menjadi panelis itu sekitar 3 orang. Yang 2 orang itu merupakan pejabat kampus dan 1 orang itu merupakan calon supervisor kita nantinya. Jadi rekomendasi hasil interview tersebut memiliki bobot penilaian yang cukup tinggi terhadap keberhasilan kita dalam mendapatkan beasiswa stipendium Hungarikum. Yang dokumen berikutnya itu adalah letter of recommendation atau statement dari supervisor. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya terkait dengan letter of acceptance. Jadi kalau misalkan teman-teman masih bisa dan memiliki waktu, coba usahakan semaksimal mungkin untuk mendapatkan unconditional letter of acceptance dari kampus. Nah, ini karena akan menjadi dokumen yang sangat penting untuk mendukung aplikasi beasiswa teman-teman. Dokumen selanjutnya itu adalah academic transcript yang juga teman-teman perlu terjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan usahakan diterjemahkan ke penerjemah tersumpah. Ini sudah sangat banyak sekali di Indonesia, termasuk juga Victoria Sriwijaya Education menyediakan jasa untuk menerjemahkan transkrip dan juga ijazahnya teman-teman. Lalu teman-teman juga perlu mempersiapkan medical certificate. Nanti di mana di dalam tes kesehatan itu teman-teman harus mengambil beberapa tes kesehatan seperti
HIVH, hepatitis A dan B, dan juga hepatitis C, termasuk juga other epidemic conditions. Nah, mungkin pada saat ini karena kita sedang terjangkit COVID-19, sedang ada pandemi COVID-19, mungkin juga teman-teman akan diminta untuk tes bebas COVID-19 atau negatif COVID-19. Nah, syarat yang terakhir ini yaitu identification document, ya seperti paspor atau ID card teman-teman. Saya rasa teman-teman sudah memiliki semua persyaratan ini. Oke, ini kira-kira proses aplikasi, mulai dari submitting dokumen hingga pengumuman beasiswa dan juga kapan mulai studi. Jadi di tahun 2020 aplikasi beasiswa itu ditutup pada tanggal 15 Januari. Nah, di tahun ini di periode pendaftaran 2021-2022 itu aplikasi beasiswa itu ditutup 16 Januari. Jadi relatif sama, yaitu di pertengahan Januari di tahun yang berjalan. Lalu setelah nanti submitting dokumen, nanti pengumuman kita dinyatakan lulus atau tidak itu di sekitar bulan Juni atau Juli di tahun tersebut. Nah, berdasarkan pengalaman saya kemarin, pengumuman kelulusan itu dinyatakan di pertengahan bulan Juli, dan nanti dari Juli, Agustus, September itu kita mempersiapkan dengan dokumen untuk keberangkatan, termasuk nanti mengikuti tes PCR karena kemarin lagi COVID-19, dan juga termasuk pengurusan pembuatan visa. Dan alhamdulillah di tanggal 2 September saya sudah bisa berangkat ke Hungaria. Jadi proses dari dinyatakan lulus hingga proses mulai belajar itu tidak terlalu lama, dari pertengahan Juli hingga ke bulan September. Jadi ada waktu sekitar 2,5 bulan sampai 3 bulan bagi teman-teman untuk mempersiapkan semua dokumen dan berbagai persyaratan yang lainnya. Nah, ini oke. Yang paling penting yang menurut saya teman-teman harus tahu, sebenarnya beasiswa SH ini mengcover apa aja sih? Jadi ini yang saya lampirkan di slide ini adalah stipend khusus untuk penerima beasiswa jenjang doktoral. Jadi selain biaya kuliah yang gratis, teman-teman juga setiap bulan itu akan mendapatkan sekitar 140.000 Hungarian forint. Nah, ini akan teman-teman terima selama 4 semester pertama. Artinya atau di 2 tahun pertama. Setelah nanti masuk ke semester 5, uang stipend beasiswa tersebut akan naik menjadi 180.000 Hungarian forint per bulan. Ada peningkatan sebesar 40.000 forint. Nah, selain itu, teman-teman juga akan mendapatkan yang namanya accommodation contribution. Nah, biasanya ini kalau bagi mahasiswa baru yang datang ke Hungaria, mereka akan disarankan untuk tinggal di dormitori kampus. Nah, sehingga nanti biasanya uang yang digunakan untuk membayar biaya sewa dormitori kampus itu adalah uang accommodation contribution sebesar 40.000. Jadi waktu saya sampai di Hungaria dan tiba di kampus Jan Isvan University, saya pertama kali tinggal di dormitori kampus, sehingga accommodation contribution yang 40.000 per bulan itu digunakan untuk membayar biaya sewa dormitori di kampus, sehingga saya hanya menerima uang stipend setiap bulan itu sebesar 140.000 forint. Nah, selain biaya tersebut, teman-teman juga akan mendapatkan medical insurance itu sekitar 65.000 per tahun per orang. Yang perlu digarisbawahi adalah untuk medical insurance ini hanya mengcover bagi si penerima beasiswa. Jadi, bagi teman-teman yang mau membawa keluarga, ya teman-teman harus bisa mengelola keuangan yang sudah diberikan oleh beasiswa SH ini. Jadi, teman-teman harus benar-benar mempertimbangkan secara matang jika memang teman-teman ingin membawa keluarga. Oh ya, untuk 1 Hungarian forint, jika kita konversi ke rupiah saat ini itu sekitar 1 Hungarian forint itu sama dengan 47 atau 48 rupiah. Ya, anggap aja biar mudah itu sekitar 50 rupiah. Nah, untuk biaya hidup sendiri di Hungaria sebenarnya relatif terjangkau. Kalau berdasarkan saya pengalaman pribadi,
waktu masih tinggal sendiri di dormitory, itu biaya hidup per bulan itu hanya sekitar bisa dibilang ya sekitar 60.000 sampai 70.000 foreign. Jadi masih sangat terjangkau sekali. Nah, ini ada beberapa tips dan trik khususnya bagi teman-teman yang ingin melamar beasiswa SH untuk jenjang doktoral. Yang pertama, itu teman-teman harus benar-benar mempersiapkan yang namanya riset proposal dengan matang. Kenapa? Seperti yang saya jelaskan tadi, karena riset proposal ini akan menjadi topik utama dalam sesi interview dengan pihak kampus dan juga nanti dengan calon supervisor kita pada saat menjalani kuliah S3 nanti. Jadi, apabila teman-teman sudah memiliki riset proposal yang matang, sebenarnya itu sudah menjadi salah satu prasyarat yang sangat penting untuk bisa melamar beasiswa ini. Nah, syarat yang kedua, yang menurut saya juga yang perlu teman-teman perjuangkan adalah usahakan untuk bisa mendapatkan letter of acceptance, khususnya unconditional letter of acceptance. Jadi teman-teman, kalau bisa kontak segera mungkin calon supervisor, lalu upayakan untuk bisa mendapat unconditional letter of acceptance dari kampus. Jadi teman-teman tidak hanya mendapatkan dari supervisor, tapi juga harus bisa mendorong supervisor untuk bisa memberikan unconditional letter of acceptance yang dikeluarkan oleh universitas. Nah, selain itu, dalam hal untuk pelamar beasiswa S3, portofolio penelitian juga menjadi variabel yang sangat penting. Nah, jadi teman-teman bisa mulai mempersiapkan ketiga prasyarat ini yang menurut saya insya Allah akan sangat membantu aplikasi beasiswa teman-teman agar bisa memiliki chance lebih besar untuk bisa apply di beasiswa SH khususnya jenjang S3. Oke, di slide berikutnya ini saya akan memberikan link beberapa website yang menurut saya sangat penting sekali untuk teman-teman kunjungi dan mencoba cari informasi lebih banyak terkait dengan beasiswa stipendium Hungarikum. Nah, coba teman-teman perhatikan untuk link yang nomor 5 tadi yang terkait untuk bisa mencari supervisor dan juga mendapatkan letter of acceptance. Teman-teman bisa kunjungi website doctory.hu. Di sana teman-teman akan bisa menemukan potensial supervisor termasuk riset topik yang beliau saat ini sedang kerjakan. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan nanti kira-kira mencari riset topik teman-teman dan juga disesuaikan dengan riset topik yang menjadi kepakaran supervisor yang nanti akan teman-teman pilih untuk bisa melanjutkan studi di Hungaria. Oke, menurut saya itu aja presentasi saya hari ini mengenai pengalaman dan berbagi bagaimana sih dokumen-dokumen yang harus teman-teman persiapkan untuk melamar beasiswa stipendium Hungarikum khususnya untuk jenjang S3. Nah, bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, teman-teman bisa kunjungi blog pribadi saya di bunistiawanjr.wordpress.com. Di sana saya menyediakan satu page yaitu untuk berdiskusi seputar beasiswa stipendium Hungarikum dan nanti kita bisa berdiskusi banyak di sana. Tapi jika nanti teman-teman merasa memerlukan informasi yang lebih banyak, ya insya Allah tanggal 7 nanti saya akan mengisi webinar yang diadakan oleh Dunia Dosen untuk berbagi pengalaman seputar proses seleksi beasiswa stipendium Hungarikum yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Kamis 7 Januari 2021 ya tepatnya pukul 13 hingga 15 sore waktu Indonesia. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan terkait presentasi beasiswa stipendium Hungarikum hari ini dan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah. Dan akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.